Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Irfan dimanapun berada, mudah-mudahan kesehatan, kebaikan senantiasa menyertai kita. Ramadan juara. Mudah-mudahan tetap kita menjadi juara di bulan Ramadan ini. Juara sodakohnya, juara puasanya, juara tarawihnya, dan juara infaknya. Baraya Irfan dimanapun berada, kita mengenal dua makhluk Allah. Yang pertama yaitu ada lebah, yang kedua ada lalat. Dua makhluk Allah ini memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Namun kita akan mempelajarinya pada kesempatan yang bahagia ini. Kita kenal yang namanya lebah, itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimanapun dia hinggap, pasti yang dia cari adalah bunga dan serbuk bunga ataupun apapun yang berbentuk bunga, ataupun dimanapun dia cari pasti bunga. Yang kedua ada lalat. Dimanapun dia hinggap, pasti rata-rata lalat ini hinggap di tempat yang kotor ataupun sampah. Barayafillah, lebah, ketika lebah itu ada di kumpulan sampah-sampah, maka tetap yang dia cari adalah bunga. Lalat dimanapun dia hinggap, misalkan lalat hinggap di kelompok bunga, tapi tetap yang dia cari adalah sampah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah lebah itu harus menjadi sifat kita. Lalat jangan sampai menjadi sifat kita. Artinya hidup ini perlu dan harus menggunakan kacamata lebah. Misalkan ada satu orang dan mungkin orang ini tidak ada baik-baiknya, tidak ada sopan-sopannya, tidak ada benar-benarnya, tapi karena kita menggunakan kacamata lebah, pasti yang kita cari kebaikan-kebaikannya. Makanya kata Rasulullah, sebelum kita menghakimi orang atau sebelum kita mengatakan orang itu A, maka carilah 70 alasan kita untuk berhusnuzon sebelum menentukan satu sifat suuzon. Jadi marilah hidup kita yang damai, yang bersih, sebagaimana lebah melihat sesuatu adalah bunga. Dimanapun adanya, tetap yang dia cari adalah bunga. Begitupun kita, seburuk apapun perangai orang, yang kita cari kebaikan-kebaikannya, maka hidup kita akan damai dan bahagia. Yang kedua adalah lalat. Jangan sampai kita ini sifat kita seperti lalat. Lalat itu hinggap di kelompok bunga, di kerumpunan bunga, tetap yang dia cari adalah sampah. Oleh karena itu, contohnya dalam kehidupan kita, ada banyak kebaikan orang, tapi tetap yang dicari adalah keburukan-keburukannya. Jangan sampai baraya fillah. Yuk kita sama-sama menggunakan kacamata lebah dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya hidup kita semakin berwarna indah sebagaimana bunga bertebaran. Bunga bertebaran menyemburkan wewangian yang begitu wangi dan disukai lebah-lebah. Kalau hidup kita seperti lebah, maka keindahan dan kenyamanan akan kita rasakan. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yuk sama-sama kita menggunakan kacamata lebah, jangan sampai menggunakan kacamata lalat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.